Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan Jumat malam Sabtu ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saha ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo kita sami tansah mboten bosen-bosen anggenipun ngunjukaken ras puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bila Allah Subhanahu wa taala menika sampun paring pinten-pinten kanugrahan lan kanikmatan dumateng kita sami, utaminipun nggih menika pinaringan nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala menika satunggalipun nikmat ingkang paling agung ingkang Allah paringaken dumateng hamba-hambanipun. Kita sami saged hadir teng mriki menika nedahaken bilih kita sami menika pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat lan tentunipun nggih menika pinaringan nikmat istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kanthi nikmat-nikmat kala wau mugi-mugi kita sedaya menika dipun paringi gampil nindakaken ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Kanthi melazimi amal soleh, merutinkan amal soleh, mugi-mugi menika ndadosna kita sami samangke di akhir hayat kula lam sami menika saged dipun akhiri, dipun tutup kanthi nggih menika amal soleh. Sehingga akhir kehidupan kita sami menika samangke saged mugi-mugi pikantuk husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pramila nika bagian saking ikhtiar kula sami mengupayakan berusaha supados saged pikantuk nikmat husnul khatimah nggih menika merutinkan melazimi nggih menika nindakaken amal soleh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit seseorang menika diwafatkan itu kata-kataipun sesuai kalih kebiasaanipun biasanipun menapa nah menika kata-kataipun dipun wafatkan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Biasanipun zikir marang Allah insyaallah dipun mudahkan, dipun gampilaken nggih menika zikir marang Allah. Biasanipun menika nindakaken amal soleh ketaatan menika nggih dipun wafataken dalam kondisi setelah mengerjakan amal soleh atau sedang bahkan mengerjakan amal soleh. Enten ingkang napa menika biasanipun nindakaken salat tahajud, salat dalu nggih. Niku bangun di malam hari akan mengerjakan salat tahajud. Ya. Pun persiapan badhe nindakaken salat tahajud, lajeng napa Allah Subhanahu wa taala nimbali alias mewafatkan beliau dalam kondisi ya hendak melaksanakan sholat tahajud. Enten ingkang nembe sak bibaripun nindakaken sholat
Bahkan enten ingkang nembe pengaosan nggih enten. Nggih. Enten ingkang nembe napa menika ketika mengerjakan ibadah menika nggih wonten nggih. Nggih wonten ugi tiyang ingkang dipun wafatkan menika dalam kondisi ingkang naudzubillahi min dzalik, dalam kondisi maksiat kepada Allah. Ingkang nembe berjudi meninggal dunia nggih enten. Ingkang nembe napa menika minum khamr, pesta khamr, mabuk-mabukan meninggal dunia nggih enten. Enten ingkang nembe berzina meninggal dunia nggih enten. Nggih naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Pramila kita sami menika fungsinipun melazimi amal soleh, ketaatan, dipun sabar-sabaraken nggih. Nindakake ketaatan nggih butuh kesabaran. Nek mboten sabar niku kadang-kadang nggih berat. Gitu. Rutin salat jamaah teng masjid, rutin maos Quran, mungkin pada maghrib atau pada subuh atau waktu-waktu yang dikhususkan jenengan lah biasanya pun tilawatul Quran niku wekdal napa nggih. Niku nek mboten dipun sabar-sabarke nggih, hati kula sami menika terkadang terasa berat. Nggih, pramila kedah dipun lawan nggih. Harus melaksanakan apa menika kebiasaan-kebiasaan itu dipun rutinaken nggih. Walaupun sedikit tapi nek niku mudawamah, nek niku amalan niku kontinu istiqomah menika langkung dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala tinimbang amalipun ketingale kuatah ning bar niku terus leren. Bar amal soleh terus niku mboten nindakake ketaatan malih. Lah niku mboten dipun tresnani. Enten ingkang salat niku masyaallah salat malamipun luar biasa. Pas semangat-semangatipun. Bahkan jam 12 sudah bangun. Salat malam sampai subuh, zikirnya panjang, lama sekali. Yeah. Tapi setelah itu ditinggalkan. Yeah. Bahkan sholat jamaahnya juga ditinggalkan. Nah ini kan masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Selidik punya selidik, oh ternyata dulu melaksanakan amalan itu punya tujuan ternyata. Nggadain apa? Nggadain tujuan. Yeah. Ternyata nembing kelakoni. Yeah. Diajari. Yeah. Nek pengen nopo menika ben sekti nopo ben nopo lah ya niku kan bangun di malam hari ya, kemudian diparingi rapalan bacaan ingkang kuwatan niku wirid-wirid dikir-dikir nopo sing niku ya enggak ada tujuan ternyata ben sekti ben iso ndelok jin ben iso macam-macam niku lah ben kebal apa ternyata nglakoni ngoten niku bar niku rampung nopo menika sudah 40 hari ya menjalankan 40 hari niku kejadian nyata ya bar niku pun boten melih pun boten qiyamul lail melih pun mboten nindakake salat malam malih bahkan salat jamaah ki mboten nggih niki terjadi betul seperti itu pramila nggih amalan ingkang dipun tresnani dening Allah niku amalan ingkang kontinu kathah tur kontinu nggih langkung dipun tresnani gitu ning daripada watah terus blas mboten ninggalke nggih sithik ning ajeg kontinu nggih ra kita ngerong rakaat tambah setunggal witir niku nek dilazimi niku alhamdulillah saged rutin nggih mungkin sampun saged merasakan kelezatan kenikmatan tambah lagi 4 plus 1 ya mungkin 2 2 1 misalkan ya. Nanti bisa menambah lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Ini pun fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya semaksimal kemampuan ya. Mampune niku nggih laksanakan itu dulu ning kontinu ya. Berusaha untuk kontinu. Ma'asyiral muslimin asalakumullah salam sesolawat kita haturaken dumateng uswasana kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng para pendherekipun para sahabat para tabi'in tabi'ut tabi'in so sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan so syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin asalakumullah pilih Rasulullah SAW menika nate dipun wajibaken dening Allah SWT menika nindakaken qiyamul lail nggih. Khusus bagi Rasul niku wajib nggih. Kanthi turunipun surat Al-Muzammil menika. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menika sampai ndawuhaken utawi mewajibkan rasulipun menika nindakaken qiyamul lail inna sanulqi alaika qaulan tsaqila
Ya. Sesungguhnya kami Allah akan menurunkan kepadamu satu perkataan yang berat. Ya. Satu perkataan yang berat. Alias tugas Rasul sebagai dai ilallah niku nggadai tanggung jawab yang berat. Ya. Bukan ringan. Bukan perkara yang ringan. Mendakwahkan dinul Islam, syariat Islam pada waktu itu betul-betul perjuangannya luar biasa. Ya. Itu kalau tidak diiringi dengan ruhiyahnya yang kuat, yang kokoh, niku bisa jadi akan menjadikan patah semangat, ya, pesimis, luntur, ya, akhirnya meninggalkan dakwah itu. Maka Allah SWT untuk membina, mendidik ruhiyah Rasulullah SAW menika dipun didik kanthi napa qiyamul lail. Ya. Nindakaken salat malam itu dalam rangka untuk menguatkan ruhiyahnya, menguatkan hatinya, menguatkan napa menika maknawiyahnya, ya, menguatkan tekadnya, ya, sehingga boten gampang luntur. Ya. Pramila kita sami dados umatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam napa mulai nek para aktivis, ya, para dai, para aktivis masjid dan segala macamnya, ya. Niku langkung-langkung, ya, kedah derek contoh lan tulodo saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW kemudian berhasil mendidik, membina satu generasi yang luar biasa, generasi sahabat, ya, yang mana generasi sahabat itu mempunyai karakteristik masing-masing, ya, mempunyai kelebihan masing-masing yang menonjol, ya. Walaupun asal muasalnya mereka barangkali kurang begitu dikenal, ya, alias orang-orang, ya, dianggap itu suku-suku daerah-daerah pedalaman lah, sehingga orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu nggak pernah tertarik sama sekali untuk menjajah bangsa Arab, ya. Suku yang kadang-kadang mereka sering berperang satu sama lainnya, ya. Lahannya juga tandus, gersang, gurun pasir segala macamnya, ya. Itu tidak menggugah selera dua imperium besar pada waktu itu untuk napa menika menjajah di bangsa Arab, ya. Aman, ya. Pramila pancen menika dipun sampun dipun nasaken dening Allah Subhanahu wa taala bilih, ya, penduduk Mekah itu akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diberikan rasa aman? Karena adanya Baitullah, ya, mereka ada Ka'bah di dalamnya, di dekat mereka, sehingga mereka menjadi aman. Kalaulah bukan karena ada Ka'bah di sisi mereka, ya, barangkali mereka juga tidak akan merasa aman. Tapi mereka diberikan aman, diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan memang itu mereka berada di sekitar atau dekat dengan Baitullah, yaitu Ka'bah. Sampai-sampai pasukan bergajah pun, ya, pasukannya pun Raja Abraha ingkang ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu menjelang kelahiran Rasul, ya, menika dihancurkan dening Allah Subhanahu wa taala. Kakekipun Rasulullah Abdul Muthalib menika nalika diundang kalian Abraha, diajak berunding, saya itu mau menghancurkan Ka'bah, ya. Gimana? Ya, kalian serahkan dengan baik-baik atau, ya, mau perang? Diajak berunding dulu lah di luar kota Mekah itu, ya. Sebelumnya ontanipun napa menika Abdul Muthalib menika disita, pun disita. Nah, kakekipun Rasulullah Abdul Muthalib menika menemui Raja Abraha, kemudian yang beliau sampaikan hanya bernegosiasi terkait dengan ontanya, ya. Raja Abraha ini marah besar ini, ya. Tak kirain kamu itu, ya, apa istilahnya mementingkan itu Ka'bah, ya, yang dihormati, disegani dan segala macam dimuliakan. Kok kamu pembesar Quraisy ternyata datang ke sini hanya untuk berbicara masalah onta, gitu. Terus gimana? Kamu itu gimana ibaratnya gitu? Kok nggak ada pembelaan sama sekali ibaratnya gitu? Marah-marah dia, ya. Maka jawabannya ya enteng saja. Lalu saya itu pemilik onta, ya. Sedangkan Ka'bah itu ada yang memiliki. Biarlah yang memiliki Ka'bah itu yang akan mengurusnya, yang akan menyelamatkannya. Sudah. Urusannya beliau hanya urusan onta, sudah. Dia membebaskan 200 ekor onta yang ditawan, ya sudah, diambil aja sudah. Saya cuma urusannya dengan itu, untuk membebaskan onta-onta itu.
Ka'bah itu ada yang punya. Biarlah yang punya Ka'bah itu yang akan mengurusnya sendiri. Ya ternyata betul. Ya. Kemudian ketika Abraha menuju Mekah, setiap kali diarahkan ya kudanya gajahnya yang paling besar itu kuda namanya Gajah Mahmud itu ya. Ya, Mahmud. Ketika diarahkan menuju Ka'bah, dia nggak mau, ya, mogok. Ya, walaupun dipaksa dengan berbagai macam cara, itu tidak mau bergerak. Tapi kalau diarahkan ke arah yang lain, berangkat ya, jalan. Siapa yang menjadikan gajah tersebut kemudian bersikap seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yang seperti itulah kemudian Allah SWT mengutus burung ababil ya, atau burung yang berbondong-bondong yang Allah perintahkan untuk kemudian menghancurkan pasukan bergajah itu. Ya. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Maka di situ menunjukkan bahasanya keberadaan orang-orang Quraisy ya yang di situ kemudian Allah berikan rasa aman ya. Karena mereka tinggal di sekitar Baitullah Al-Ka'bah, yaitu di sekitar yaitu Ka'bah. Maka mereka kemudian mendapatkan keamanan dan juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Quraisy itu disebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf ya. Memberikan memberikan makan pada mereka dari rasa lapar dan kemudian memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Mengapa kok seperti itu? Ya karena mereka tinggal di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu Allah SWT memberikan rasa aman. Oleh karena sudah diberi rizki dan diberikan rasa aman, maka Allah perintahkan sebetulnya pada orang-orang Quraisy itu ya falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya kalian itu beribadah atau menyembah kepada Tuhannya hadzal bait, yaitu Ka'bah menika wau. Menika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah telah memberikan rasa aman dan juga memberikan rezeki Allah wau. Ya. Masyiral muslimin asakumullah. Pramila pembahasan kita ing dalu menika tasih lajengaken nggih menika napa menika hal-hal ingkang saged menghidupkan hati. Nggih menika nindakaken qiyamul lail utawi salat malam. Nggih. Nindakaken salat malam. Keutamaan salat malam Allah sebataken wonten surat As-Sajdah ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, ini kalau kita berdoa yang kemarin sudah kita sampaikan doa ya. Doa itu harus betul-betul ada perasaan harap-harap cemas. Kita berharap ya supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tapi sekaligus kita juga harus ada rasa khawatir atau cemas, jangan-jangan belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah kita. Sehingga apa? Menjadikan kita itu tidak terlalu pede atau tidak terlalu ujub ya, membanggakan ibadah kula lam sami, seolah-olah ibadahku sudah banyak ya. Seolah-olah memastikan ibadah kita itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Masya Allah kalau dicek satu persatu ibadah kita itu ya Masya Allah ya, belum ada apa-apanya sebetulnya gitu. Makanya harapannya kita tetap harus punya harapan. Jangan takut terus kalau cuma khawatir terus, wah sholat kayak gini nggak diterima segala macam. Akhirnya daripada sholat atau susah diterimanya, ya nggak usah sholat sekalian. Nah ini tambah parah. Ya. Maka harus ada pengharapan juga, mudah-mudahan ya amal kita yang seperti ini ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada paling tidak yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah itulah harapan kita akan diampuni dosa kita dan akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap.
serta mereka menafkahkan apa-apa rizki yang kami berikan, alias membelanjakan rizki yang Allah titipkan kepadanya untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibelanjakan atau dinafkahkan kepada hal-hal ingkang dipun izinaken dening Allah Subhanahu wa taala, ya, alias tidak menghambur-hamburkan hartanya, ya. Dia belanjakan harta tersebut, dinafkahkannya kepada sesuatu yang bermanfaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menafkahi keluarga, ya, untuk kemudian ibadah, ya, dan untuk yang lain sebagainya, ya, untuk sedekah, ya, infak dan segala macamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun, ini yang ayat selanjutnya, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Tidak ada sampai terbayang bagaimana nikmat karunia ingkang Allah siapaken dumateng tiang-tiang ingkang tatajafa junubuhum anil madaji, kalau yang lambung-lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya, alias napa maksudipun sering melaksanakan qiyamul lail sehingga jarang sekali tiduran di ranjang. Ya, ini menggambarkan betapa, ya, orang-orang yang seperti inilah yang betul-betul Allah siapkan kelak nikmat yang berbagai nikmat yang menanti, yang tidak seorang pun mengetahui betapa indahnya, lezatnya, nikmatnya nikmat itu nanti, ya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka senantiasa melaksanakan qiyamul lail, ya. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tatkala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia dulu, mereka ketika hidup di dunia, kanu, ya, mereka dahulu ketika di dunia itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ini bisa kita renungkan diri kita masing-masing, gitu. Bagaimana kualitas diri kita, ya, masih banyak tidurnya daripada tidaknya. Atau kalau begadang barangkali malah begadang untuk sesuatu yang kurang maslahat, ya, hanya untuk sekedar lek-lekan, begadang, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sampai tengah malam, sampai larut malam, sehingga kadang-kadang subuhnya malah kelewat, ya. Terkadang seperti itu, ya. Tapi kalau kemudian sudah napa menika dalam malamnya sudah diisi dengan qiyamul lail, insyaallah, ya, ada kebaikan banyak di dalamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar, waktu-waktu sahur menika ngatah-atahaken nggih menika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang dikatakan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik versinya Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya mereka itu, ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam, ya. Alias mereka gunakan waktu malam dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu ketika memasuki waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah, ya. Banyak mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya kita manusia menika tentunipun nggadahi dosa-dosa ingkang kathah. Baik disengaja maupun boten dipun sengaja, baik di malam hari maupun siang hari, yang dikerjakan oleh hati kita, tangan kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, ya, kaki kita, ya, pikiran kita, dan semuanya, ya, barangkali kita senantiasa berbuat maksiat tapi kadang-kadang tidak kita sadari. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagi kita semuanya senantiasa memperbanyak istighfar, ya, terutama di waktu sahur, dan umumnya ya setiap saat. Kata dene pembahasan riyen ingkang sampun dipun bahas babagan nggih menika istighfar, keutamaan istighfar. Rasul kemawon tasih beristighfar napa melih
Ya kita sami ingkang dereng dijamin, nek Rasul kan jelas dijamin punan. Pun dijamin pasti masuk surga. Sedangkan kita dereng enten jaminan. Gitu. Siapa yang sudah menjamin kita? Ya. Pasti masuk surga. Belum bisa dipastikan wong kita masih hidup. Kita nggak tahu nanti akhir hayat kita nanti seperti apa. Apakah masih istiqomah di atas iman atau enggak, kita nggak tahu. Nah, harapan kita tentunya harapannya kita gimana kok diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, harapannya pramila nggih dalam rangka untuk itu ngatah-atahaken anggenipun istighfar supados dosa-dosa kersami menika senantiasa terkikis terus nggih. Ibarat hati menika nek kados dene kaca menika kaca teng ngajengan niku misalipun niku nek mboten nate dipun resiki ya sampai hari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kena debu terus, kotoran terus sampai kemudian nggak pernah dibersihkan, itu membersihkannya itu sangat sulit, lebih sulit dibandingkan dengan yang senantiasa setiap hari dibersihkan, setiap hari dibersihkan, setiap ada kotoran sedikit dibersihkan, dilap, maka kan mengelapnya pun juga kan sangat mudah sekali gesut paling hilang gitu. Dibandingkan dengan yang barangkali sudah bertahun-tahun harus gosok-gosok, harus spiritus, harus pakai macam-macam ya. Sebatas napa dadasaken kaca itu bersih ya. Maka hati kita kados mengatakan nek jarang dipun istighfari, jarang beristighfar marang Allah, sedangkan maksiat terus jalan terus, setiap kita berbuat maksiat niku noktah hitam itu akan napa menika menutupi hati kita. Satu bintik hitam, maksiat lagi bintik hitam lagi, bintik hitam terus sampai kemudian nek niku mboten diresiki ya, sehingga tertutup hatinya dengan noda yang hitam itu sudah penuh, maka itu bisa menyebabkan hati tersebut menjadi mati. Kalau sudah mati, naudzubillahi min dzalik, diberi nasihat sebagaimana apapun ya, kalau sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, maka tidak akan bisa yang memberikan petunjuk kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Pramila kanthi napa menika melazimi istighfar di waktu sahur kados dene napa menika ingkang Allah sifataken dumateng tiang-tiang ingkang muhsin, tiang-tiang ingkang sae, orang-orang baik itu dalam versinya Allah ya mereka senantiasa qiyamul lail dan mereka banyak istighfar di waktu sahur. Niku salah satu tanda-tanda nggih napa menika orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Menurut Qatadah, Mujahid dan yang lainnya makna ayat ini ialah mereka tidak tidur pada malam hari hingga pagi. Niki Masya Allah ya, tapi juga kemudian dalam jangan sampai ya, kita juga gulu dalam urusan ibadah, kita akan kalah sendiri gitu. Zaman rumiyin enten 3 orang itu sampai bersumpah saya tidak akan pernah tidur, saya akan begadang terus, akan qiyamul lail terus ya. Yang satunya nggak mau kalah, saya akan berpuasa terus, nggak pernah berbuka ya. Yang satunya lagi, saya nggak akan menikah, fokus ibadah sampai surah pengen nikah ya. Pengennya saya hanya ibadah terus sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pengen menikah karena dianggap menikah barangkali ngojek ngurusi istri, harus cari nafkah, harus ngurusi anak segala macamnya, barangkali mikirnya wah nanti malah menghalangi saya dari beribadah gitu. Akhirnya dia nggak mau menikah, saya nggak ingin menikah. Maka ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, justru Rasulullah SAW menegur mereka ya, saya itu orang yang paling takwa di antara kalian ya. Meskipun begitu aku sholat malam tapi saya juga tidur ya. Rasul juga tidur, tidak kemudian sholat malam terus juga enggak, beliau juga tidur. Pancen sholatipun Rasul itu panjang Pak gitu. Kadang ya sepertiga malam, kadang-kadang menika separuh malam, kadang separuh malam lebih ya. Jadi enggak mesti, tapi paling tidak itu sepertiga malam itu beliau lakukan ya, sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ya jenengan hitung sendiri. Kalau satu malam itu ibaratnya misalkan 9 jam, misalkan taruhlah 9 jam, mulai dari habis isya sampai subuh, misalkan taruh 9 jam, berarti sepertiganya 3 jam paling enggak. Itu Rasulullah SAW. Kalau separuhnya berarti 4,5 jam. Kalau lebih dari separuh ya bisa lebih banyak lagi, bisa 6 jam dan segala macamnya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, pernah dilakukan oleh Rasulullah semuanya ya.
Bahkan Rasul pernah suatu ketika memang sholat itu ya sampai ya dikisahkan oleh sahabat itu ya, yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ya. Dilanjutkan surat Ali Imran, dilanjutkan surat An-Nisa, sampai 3 surat panjang-panjang. Itu sudah berapa juz sendiri, dan dibacanya tartil, tidak dibaca dengan cepat, bacanya tartil pelan ya, bacaan tartil. Setiap kali ayat-ayat tentang adab beliau berlindung ya. Setiap ayat-ayat tentang rahmat beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita jadikan bayangkan itu berapa lamanya beliau berdiri. Itu satu rakaat ya. Rukuknya juga panjangnya juga panjang, sujudnya juga panjang. Itu kalau sekarang ya berapa jam itu berdiri sholat itu. Niki Masya Allah, baru 1 rakaat gitu. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih sesekali ya, tidak kemudian seperti itu terus setiap malam, enggak. Rasul juga kadang-kadang juga cuman sepertiga saja ya. Alias napa nggih kita sami menika ibadah ya, fattaqullaha mastata'tum kalau wau ya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi nek jenengan bisa dan mampu lebih banyak lebih baik ya, lebih lama berdiri ya tentunya lebih baik dan lebih utama ketika jenengan bisa continue di situ. Ya, kalau yang kemudian memaksakan diri sampai kemudian mesti saya pokoknya harus ya, kalau malam nggak tidur sholat terus, itu pada suatu saat nanti akan menyesal ya. Karena untuk merutinkan sampai bisa istiqomah terus ya, semalaman suntuk itu juga bukan perkara yang mudah ya. Ada kadang-kadang juga penyesalan ya, kenapa saya dulu kok terlalu memaksakan diri. Ketika sudah raga sudah semakin ya melemah, ini menjadi buah penyesalan, karena kenapa kok kemudian memaksakan diri, mengharuskan harus semalam suntuk misalkan gitu ya. Pada intinya pun ya, malam-malam kita menika diupayakan ya, kita hidupkan dengan melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail niku salat yang dikerjakan di malam hari sak sampunipun sak dugi waktunipun subuh nggih. Boleh jenengan laksanakan sebelum tidur. Ini ku qiyamul lail secara umum ya, masuk di situ. Tapi nek jenengan bahasanya pun sholat tahajud, yaitu jenengan lakukan ketika jenengan sudah tidur terlebih dahulu. Jenengan sudah tidur baru kemudian bangun maka melaksanakan sholat tahajud. Ini ku sholat tahajud bagian dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu lebih umum. Nek tahajud itu ya, itu lebih khusus karena dikerjakan setelah tidur. Tapi jenengan qiyamul lail kata jenengan misalkan sholat tarawih ini kan bagian saking qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Nih, dikerjakan saat derengipun istirahat sebelum tidur ya, itu termasuk juga melaksanakan qiyamul lail. Sahabat enten ingkang napa menika melazimi witiripun menika saat derengipun sare. Enten sahabat Abu Bakar As-Siddiq menika terbiasa witir niku sebelum tidur. Tapi nek Umar bin Khattab witiripun sak sampunipun qiyamul lail, setelah nanti bangun tidur melaksanakan qiyamul lail baru melaksanakan witir ya. Abu Bakar As-Siddiq ya khawatir jangan-jangan nanti nggak bisa bangun malam ya, makanya kemudian apa ditutup dulu sebelum tidur melaksanakan sholat witir. Angsal apa betul? Angsal. Nanti kalau Allah bangunkan ya melaksanakan sholat malam, ananging pun boten dipun tutup ganti sholat witir malih ya. Tapi nek Umar bin Khattab ya, beliau memang sudah merutinkan ya sholat malam itu ya, menjadi rutinitas beliau juga ya. Beliau merasa yakin akan bisa bangun gitu loh, untuk melaksanakan qiyamul lail dan sekaligus sholat witir, maka dikerjakan situ. Ada contohnya saking sahabat. Pramila jenengan kira-kira kondisi jenengan sing kados pundi? Kados dene sahabat Abu Bakar napa kados dene sahabat Umar gitu. Kalau merasa kita nggak yakin nanti bisa bangun di malam nanti ya, maka sebelum tidur sholat witir dulu ya. Awet niku satu sholat engkang hampir-hampir Rasul itu nggak pernah meninggalkan sholat witir nih ya, sholat witir. Kalau sholat fajar termasuk niku ya, hampir-hampir Rasul juga tidak pernah meninggalkan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Pramila kita sami dados umatipun Rasulullah berusaha nggih menika nderek Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melazimi melaksanakan amal-amal soleh kados kala wau, meskipun kadaripun nggih boten sami kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini paling boten niku sudah ada upaya menuju perbaikan yang lebih baik
Sementara menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maknanya ialah meskipun malam berlalu mereka tidak tidur sekejap pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih." Ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-nya. Surat Az-Zumar. Maka Syekhul Islam berkata, al-qunut maksudnya adalah senantiasa berbuat taat. Orang sholat bisa memanjangkan berdiri, rukuk. Orang sholat bila memanjangkan berdiri, rukuk dan sujud, ia disebut qanit, yaitu orang yang taat. Disebut juga wonten ayat kalau wau nggih menika qanitun. Qanitun itu berdiri yang dengan penuh ketaatan kanthi napa nindakaken sujud lan ugi berdiri dalam rangka ibadah marang Allah Subhanahu wa taala niku disebut qanit, orang-orang yang senantiasa taat ibadah marang Allah Subhanahu wa taala lan name ngarep-ngarep rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mensifati ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, ya. Yang termasuk diantara hamba-hamba ar-Rahman, ya. Hamba ar-Rahman berarti hambanipun Allah ingkang gadhahi sifat ar-Rahman, Maha Pengasih, ya. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka, ya. Surat Al-Furqan ayat 64. Niku termasuk hamba ar-Rahman menika sifatipun karakteristikipun nggih menika senantiasa melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka alias nindakaken qiyamul lail. Dan ini menjadi napa menika kekuatan napa menika ruhiyah yang luar biasa. Nggih. Ingkang dadosaken jiwa-jiwa mental-mental niku dados kuat. Pramila nalika napa menika komandan panglima nggih menika Salahuddin Al-Ayyubi, nggih, di dalam kemah-kemahnya bersama dengan para prajuritnya niku setiap malam niku keliling daur ke kemah-kemah para prajurit, ya. Yang tidak sholat malam maka dibangunkan untuk sholat malam, ya. Ini komandan luar biasa karena mengetahui, ya, kalau kaum muslimin ini tidak memperkuat hatinya, tidak dikokohkan mentalnya, ya, nanti akan mentalnya bisa runtuh ketika menghadapi musuh yang sangat kuat, ya. Maka kemudian dilatih setiap malam itu mereka harus berdiri kepada Allah Taala untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan itu juga yang dilakukan oleh para komandan-komandan dahulu yang kemudian membuat Islam itu berjaya pada waktu itu, ya. Para sahabat juga seperti itu ketika menyertai peperangan, ya, perang Qadisiyah, ya, perang Yarmuk dan segala macamnya. Mereka senantiasa malam-malam mereka isi dengan, ya, digambarkan mereka itu seperti para rahib-rahib yang khusyuk tunduk beribadah kepada Allah di malam hari, ya. Sedangkan di siang hari mereka bagaikan singa-singa yang kelaparan di medan jihad, di medan perang. Ini sifat karakter para sahabat dulu itu begitu, ya. Maka ya layak kalau mereka itu mendapatkan kemenangan demi kemenangan meskipun jumlah mereka sedikit. Dalam kancah peperangan yang diterjuni oleh kaum muslimin pada waktu itu rata-rata jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan musuh-musuhnya, ya. Apalagi yang dihadapi itu adalah negara superpower pada waktu itu. Persia dan Romawi ini dua imperium besar pada waktu itu, ya. Persia dan Romawi, dan itu dilawan sekaligus, bukan satu-satu, ya. Bukan satu-satu dulu ini hancurkan Romawi dulu atau Persia dulu baru Romawi, enggak, dilawan sekaligus dua-duanya. Ada pasukannya ditempatkan di Persia, ya, ada pasukan ditempatkan di Syam untuk berjihad di Syam di perang Yarmuk gitu, ya. Dua imperium besar sekaligus langsung dilawan sekaligus, padahal Islam itu kekuatan yang baru aja muncul, ya. Sebelumnya nggak pernah diperhitungkan oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia,
Ini kok tiba-tiba menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan nih. Apa rahasianya? Kekuatan mental, kekuatan ruhiyahnya ini. Ya. Sampai komandan salah satu komandan pasukan Romawi sampai kemudian keheran-heranan. Bertanya kepada Khalid bin Walid, apakah Tuhanmu itu menurunkan pedang khusus untuk bagi Anda tuh? Kok sampai Anda itu perang mesti menang, nggak pernah kalah itu. Ya. Kok perang menangan terus nggak pernah kalah itu? Apakah Tuhanmu itu menurunkan pedang khusus untukmu? Ya enggak ini. Lah kok Anda dikatakan Saifullah, si pedang Allah yang terhunus? Ya. Ya karena memang saya gunakan hidup saya ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah kemudian beliau itu diberi pedang khusus oleh Allah, enggak. Ya pedangnya ya sama pedang dengan yang lainnya. Ya. Beliau juga punya banyak pedang, bukan hanya satu pedangnya. Dalam peperangan itu kadang sampai mematahkan 9 pedangnya. Ya, ini berarti kan pedangnya serep-serep itu punya pedangnya beliau. Ini Khalid bin Walid dan juga yang lain-lainnya. Ini para sahabat dulu luar biasa. Dan diikuti oleh generasi-generasi hebat yang berikutnya juga. Ya, generasi-generasi penakluk seperti Tariq bin Ziyad, ya, yang memasuki daratan Eropa pertama kali melalui Selat Jabal Tariq atau Gibraltar itu ya, yang menaklukkan Spanyol yang pada waktu bernama Andalusia. Ya. Sultan Muhammad Fatih, ya, yang kemudian membebaskan benteng Konstantinopel setelah menunggu 800 tahun penantian dari sejak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuftahannal Konstantiniyah. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Ya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut serta di dalamnya. Ya, ternyata setelah menunggu 800 tahun itu baru terwujud di zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu bisa dilihat bagaimana ya keteguhan hatinya, ruhiyahnya, ya itu betul-betul dipompa betul ya. Sehingga itulah kekuatan yang luar biasa. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, asyarakumullah. Saat masih muda pada masa Rasulullah SAW, ya, aku pernah tidur di masjid. Aku bermimpi seolah melihat ada 2 malaikat. Ya. Lalu mereka membawaku menuju neraka. Ternyata ia dilipat bagaikan lipatan sumur. Rupanya ia memiliki 2 tanduk dan ternyata di dalamnya ada banyak orang yang telah kalian kenal. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lainnya. Seraya berkata kepadaku, kamu tidak memeliharanya. Ya. Lalu aku menceritakannya kepada Hafsah. Ya. Hafsah, saudari perempuannya yang sekaligus juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pun menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu beliau bersabda, sebaik-baik orang ialah Abdullah bin Umar jika ia melakukan sholat malam. Ya, ini dikisahkan oleh beliau sendiri, Abdullah ibnu Umar, dan kemudian mendapatkan pujian dari Rasul SAW. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar jika ia melakukan sholat malam. Selama melaksanakan sholat malam akan menjadi orang yang paling baik. Setelah kejadian itu Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Ya. Alias beliau isi waktu-waktu beliau untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidur hanya sebentar saja. Ya, ini generasi-generasi emas, generasi yang luar biasa, generasi hebat itu seperti itu. Ya. Maka ya kalau kita ingin kebangkitan Islam itu kembali berjaya, ya maka generasi itu juga harus dididik untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Ya, maka pendidikan yang bagus, ya, yang senantiasa menanamkan untuk melaksanakan qiyamul lail, ya itu dibiasakan di pondok-pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren dibiasakan setiap malam mereka akan dibangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Meskipun ya namanya anak-anak kadang-kadang ketika di rumah, ya kalau nggak ada yang membangunkan, ya kalau orang tuanya tidak ikut membangunkan juga, ini kadang-kadang juga ya mereka ya ketika di rumah ya tidak melaksanakan salat malam. Itu bagian dari
hal yang perlu ditingkatkan terus, tapi paling tidak mereka sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat malam. Inti dari sabda Nabi SAW, sebaik-baik orang ialah Abdullah bin Umar jika ia melakukan sholat malam, ialah barang siapa yang menunaikan sholat malam, ia disifati sebagai orang yang paling baik. Ini berlaku juga untuk siapapun. Jenengan nggadahi kesempatan yang sama menjadi manusia terbaik, ya, selama apa? Selama melaksanakan sholat malam. Ya, benar tidak akan sholat malam kalau. Hadis ini juga menjelaskan bahwa sholat malam bisa menolak siksa besok di akhirat. Ya, dados kanthi nindakaken qiyamul lail menika saged dadosaken kita sami menika dipun hindaraken saking siksa api neraka. Terakhir yang pada kula aturaken kesempatan dalam menika, ya, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, afdhalus sholati ba'da sholati al-maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat maktubah, yaitu sholat wajib, sholat yang 5 waktu, sholat fardu maksudnya, ialah sholat malam. Dados sholat ingkang paling sae sak sampunipun nindakaken sholat 5 waktu menika sholat malam. Awit napa? Sholat malam itu dalam kondisi hening, dalam kondisi yang sunyi, ya, dalam kondisi yang kita barangkali sulit untuk bangun karena dingin, karena napa menika yang rasa kantuk yang menyerang, tapi kita paksakan kita untuk tetap berdiri, kita paksakan kita untuk berwudu, kemudian bersolat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terasanya berbeda dengan amal-amalan yang dikerjakan selain di malam hari, ya. Pramila ibadah di malam hari itu lebih bisa khusyuk, lebih bisa menenteramkan hati, awet napa betul-betul bisa menghayati sholat yang dilakukan itu ketika di malam hari dibandingkan dengan sholat di siang hari yang banyak dilihat oleh orang, barangkali kadang-kadang menjadikan hati kita itu kadang-kadang terbesit, yaitu rasa riya, sum'ah dan segala macamnya. Tapi di malam hari siapa yang akan memuji kita? Kita nggak ada yang melihat. Di dalam rumah kita sendiri kita sholat bangun di kegelapan apalagi, ya, tidak ada orang yang kemudian menyaksikan, nggak ada orang yang melihat, ya, kita beribadah tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, penuh kekhusyuan. Nah, ini luar biasa. Maka, ya, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah qiyamul lail. Mugi-mugi kita sami dipun paringi kemudahan dening Allah SWT, dipun paring ringan anggenipun saged nindakaken satunggalipun sunah Nabi lan sunahipun para sahabat nggih menika nindakaken qiyamul lail, sehingga mugi-mugi kanthi mekaten kita sami menika termasuk dados tiang-tiang ingkang terbaik kala wau, lan mugi-mugi saged terhindar saking siksa api neraka benjing wonten kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Babila mengatakan ingkang saged kula aturaken, insyaallah mangke dipun lajengaken tasih bahas babakan nggih menika lanjutanipun nggih menika qiyamul lail, ya. Bagaimana contoh Nabi di dalam menghidupkan malam-malamnya, ya, sepatus enten gambaran bagaimana sih sholat malam yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Monggo kita akhiri kajian ing dalu menika kanthi waosan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.